Jangan lupa subrek, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari UKM Gerakan Pramuka Pandega Unisa sedang melaksanakan kunjungan ke Taman Purbakala Cipari. Ayo kita langsung saja masuk ke Taman Purbakala Cipari. Nama saya Parotiman, pelaksana di Museum Situs Taman Purbakala Cipari. Silakan barangkali di sini kami bantu untuk di Ini maaf Pak, mau bertanya ya Bapak di Taman Purbakala Cipari ini dari sejak kapan Pak? saya bertugas di Museum Situs Taman Purbakala Cipari itu dari 2003 sampai sekarang, berarti dalam kurun 17 tahun. Silakan. Pada tahun berapa Taman Purbakala Cipari ini dibangun Pak? Kalau Museum Situs Taman Purbakala Cipari dibangun, itu kalau dibangunnya tahun 1976. Itu kalau mengenai pembangunan. Apa mungkin sejarahnya lengkap bagaimana? Hanya pembangunan aja. Ada kelanjutannya. Oke. Berapa lama proses pembangunan Taman Purbakala Cipari? Untuk pembangunan Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini itu berlangsung pada tahun 1976, berarti 1 tahun. Selanjutnya sejarah pendirian Taman Purbakala Cipari ini seperti apa Pak? Oke. Mengenai keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini, itu secara letak geografisnya berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan. Berada di ketinggian permukaan air laut 661 meter. Dan perlu diketahui, Museum Situs Taman Purbakala Cipari
dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak-artefak yang bercirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Bahkan lokasi ini sendiri digunakan oleh masyarakat di sini itu sebagai tempat untuk bercocok tanam. Itu adapun awal penemuan berawal pada tahun 1971, yang mana ada salah seorang petani yang bernama Pak Wijaya. Itu beliau menemukan sejenis batuan, yang mana batuan itu ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Temuan itu dilaporkan oleh tim survei sejarah dan purbakala dunia. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan itu pada tahun 1972. Yang pertama ditemukan yaitu sebuah peti kubur batu yang sekarang ada di lokasi Taman Luar. Setelah penemuan peti kubur batu yang kedua, yang pertama, temuan itu dilaporkan juga ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian kopal pada tahun 1975 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Ismail untuk menyimpan dan menampung benda-benda temuan. Maka dibangunlah gedung museum ini tahun 1970. Sedangkan peresmian Museum Situs Taman Purbakala Cipari diresmikan pada tanggal 23 Februari 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Tayo. Itulah mengenai sejarah singkat keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya ada berapa persen replika atau batu buatan yang terdapat di museum ini Pak? Oke. Mengenai presentasi keadaan benda cagar budaya yang ada di situs Taman Purbakala Cipari, itu kalau yang ada di dalam museum ini, yang ada di dalam museum ini semua asli. Hanya ada sebagian yang ditemukan sudah pecah lalu digabungkan kembali, terutama gerabah-gerabah. Itu mulai presentasi. Jadi ini semua sebenarnya dikatakan aslinya. Jadi mengenai perbedaan jauhnya. Jadi kalau di dalam ini hampir 90% utuh. Kenapa dikatakan utuh? So, itu walaupun tanya pecah, sudah tersambung, itu bisa dikatakan utuh juga kan. Sebab untuk menunjukkan suatu benda itu selain dari bentuknya, itu bisa diketahui dari fungsinya. Itu dikatakan yang selain yang sebagian memang itu seperti pecahan-pecahan itu memang itu yang tidak utuhnya. Itu yang di dalam museum ini ya. Sedangkan yang di luar, mohon maaf. Kalau yang di luar perlu kami informasikan, di luar itu sebagian besar itu hasil rekonstruksi ulang. Jadi di luar itu yang aslinya cuma dua, mohon maaf ya, yaitu dua peti kubur batu yang ada di Pasaman, yang sebelah timur dan yang sebelah barat. Mungkin tadi ada ke sana belum ya, saya tinggal lihat. Itu dua peti kubur batu temuan aslinya yang ada di luar sana. Sedangkan yang lainnya ada indikasi penataan dan rekonstruksian ulang. Jadi hampir kalau dipresentasikan mungkin itu antara 80% sama 20% kan. Sebab yang dua itu yang aslinya, sementara yang lainnya itu ada indikasi rekonstruksian ulang. Karena untuk merekonstruksi suatu benda cagar budaya itu disesuaikan dengan masa dan zamannya dan peradabannya pada masa itu. Jelas mungkin? Iya. Ya maaf Pak, tadi kan di luarnya ada dua peti kubur. Betul. Ya, itu yang satu dan yang lainnya itu ada perbedaan atau enggak Pak? Oh. Dua peti kubur batu yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini namanya
sama seperti kubur batu. Jenis batunya andesit berbentuk sirap itu juga sama. Yang membedakan itu ukuran. Kalau yang sebelah timur ukurannya 190 cm, kalau yang sebelah barat itu 170 cm. Kita bedakan. Bahkan masa dan zamannya itu juga sama. Seperti kubur batu yang jual itu merupakan peninggalan zaman batu besar megalit itu. Jadi segi kalau batuannya sama, jenisnya sama, bahkan fungsinya juga sama. Yang membedakan dua peti kubur batu tersebut, satu panjangnya, yang kedua waktu penemuan. Kalau yang pertama tahun 72, kalau yang kedua tahun 1975. Itu yang membedakan. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan yang terakhir Pak. Sekarang kan lagi ini ya pandemi. Oke. Apakah pengunjung yang datang ke Taman Purbakala Cipari dari sebelum pandemi dan setelah pandemi itu berkurang atau enggak? Ya, menurut pengamatan kami selama kami di sini, itu selama pandemi memang sangat-sangat jauh berbeda. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebelum pandemi, saya akui pengunjung ke sini memang didominasi oleh anak-anak sekolah, baik dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Itu setelah pandemi berjalan, setelah berjalan, itu memang sangat-sangat jauh. Bahkan yang datang ke sini hari Sabtu Minggu aja yang biasanya didatangi oleh pengunjung-pengunjung dari Jabodetabek, sekarang bahkan kalau dikatakan hanya 1-2 orang yang datang. Itu memang yang membedakan masa-masa sebelum pandemi, semasa pandemi ini. Itu memang sangat-sangat jauh untuk dari segi pengunjung yang datang. Mungkin dengan adanya pandemi ini, apalagi anak sekolah sekarang sistem belajarnya dengan daring, sehingga itu sangat-sangat berpengaruh. Walaupun memang ini ada berkaitan dengan materi pelajaran IPS sejarah, salah satunya peninggalan prasejarah praksara. Dengan adanya pandemi ini itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pengunjung yang datang ke situs beberapa kali. Untuk tempatnya ini ada pembatasan nggak Pak? Maksudnya dibuka Taman Purbakala Cipari ini pas lagi pandemi itu ada batasan waktunya? Memang kalau kita berbicara tentang batasan dan standar untuk berkunjung ke Museum Purbakala Cipari ini, memang kalau standarnya itu memang 50%, itu mengatur kesetaraan. Tapi jangankan 50%, sekarang 5% juga kadang-kadang ke sini nggak ada kan. Jadi untuk pengunjung ke sini itu bisa dikatakan sekarang jauh-jauh berfokusnya dengan masa-masa sebelum pandemi itu. Dan kami di sini juga tetap menyiapkan standarisasi untuk prokes, protokol kesehatan, seperti salah satunya memakai masker itu. Mungkin hanya sekian Pak dari kami. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Cukup. Ya, kami di sini atas nama seluruh pelaksana di Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Semoga kunjungan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan juga kami atas nama semua partner di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali banyak kekurangan, yang tentunya banyak kekurangan, baik itu penerimaan